Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Soemarji mengaku sudah tahu siapa sosok yang akan mengisi 2 slot lokal sebagai asisten pelatih Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Juru formasi asal Belanda itu disebut sudah memiliki yang terbaik. Sebelumnya, Patrick Kluivert sudah melakukan interview terhadap sejumlah nama kandidat yang akan menjadi asistennya. Beberapa dari mereka yang sudah diketahui adalah Kurniawan Dwi Yulianto, Bima Sakti, Eko Purjianto, dan Zulkifli Syukur. Soemarji belum berani mengumumkannya saat ini. Lelaki yang juga manajer Timnas Indonesia itu menyebut Patrick Kluivert akan mengumumkannya dalam waktu dekat ini. Coach Patrick Kluivert sudah tentukan 2 namanya. Untuk diumumkan nanti ya, kata Soemarji di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Selasa kemarin. Saya sudah tahu namanya, tapi tidak mungkin saya sampaikan, terang sosok yang juga anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI tersebut. Untuk diketahui, susunan kepelatihan Patrick Kluivert memang masih belum lengkap. Sebab, PSSI menginginkan ada 2 asisten pelatih dari Indonesia. Untuk sosok yang dibawa Patrick Kluivert sendiri sudah diketahui. Mereka adalah Denny Lanzat, Alex Pastoor, Gerald Van den Burg, dan Sjoerd Woudenberg. Perihal itu, nanti akan kami sampaikan di pertemuan berikutnya, pungkas Soemarji. Dalam waktu dekat Timnas Indonesia akan melakoni 2 pertandingan dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret mendatang. Pertama, Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Australia di Sydney pada 20 Maret. Kemudian 5 hari setelahnya berjumpa dengan Bahrain di Jakarta. Bek kiri Timnas Indonesia, Kelvin Verdong mengaku penasaran terkait Patrick Kluivert yang bakal menangani skuad Garuda. Patrick Kluivert ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong. Situasi ini ternyata membuat Kelvin Verdong penasaran. Sebab, pemain NEC Nijmegen mengetahui bahwa pelatih asal Belanda itu memiliki nama besar karena ia adalah legenda sepak bola. Saya sangat penasaran, dia punya nama besar, tapi di sepak bola Anda akan terbiasa dengan itu, ucap Verdong dikutip dari Forza NEC. Lebih lanjut, pemain 27 tahun tersebut mengatakan bahwa dirinya tidak akan grogi. Sebab, ia memiliki pengalaman dengan nama-nama besar di Belanda seperti main bareng dengan Robin van Persie hingga Dirk Kuyt. Di Feyenoord saya pernah bermain dengan Dirk Kuyt dan Robin van Persie. Saya tidak berpikir, wow saya bermain dengan orang-orang ini. Mungkin itu akan terjadi saat saya berusia lebih tua, beber Verdong. Adapun Kelvin Verdong berpeluang tampil sebagai starter. Sebab, ia sudah menjadi andalan di sektor kiri Timnas Indonesia. Pemain NEC Nijmegen tersebut lebih unggul daripada pesaingnya seperti Shane Patinama, Nathan Choeaon, hingga Pratama Arhan. Maka dari itu, Patrick Kluivert berpotensi memasangnya langsung ketika Timnas Indonesia melawan Australia pada Maret 2025 mendatang. Diperkirakan 27 pemain Timnas Indonesia yang dipanggil Patrick Kluivert untuk laga lawan Australia dan Bahrain di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas di sini. Berdasarkan informasi yang disampaikan Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Soemarji, Patrick Kluivert akan memanggil 27 nama untuk 2 laga yang digelar pada 20 Maret, tandang, Australia, dan 25 Maret 2025, kandang, Bahrain. Menurut Soemarji, ada beberapa nama baru yang dipanggil pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert.
Hal ini tentunya menarik perhatian pencinta sepak bola tanah air. 1. Ada nama baru yang akan perkuat timnas Indonesia. Rencana kemarin sesuai dengan hasil rapat di catatan saya itu 27 pemain yang akan dipanggil, kata Sumarji di Bogor, Selasa 18 Februari 2025. Ada muka baru yang akan menarik dan itu nanti akan tersampaikan di hari berikutnya, lanjut pria yang juga menjabat sebagai manajer timnas Indonesia. Jika ukurannya nama baru, Ula Romeni masuk kategori ini. Jika tidak mengalami cedera, pemain yang mendapatkan paspor Indonesia pada Sabtu 8 Februari 2025 ini akan dipanggil Patrick Kluivert. Jairo Riedewald tak jelas. Ini 3 pemain naturalisasi tambahan yang diandalkan Patrick Kluivert di laga timnas Indonesia versus Australia. Kehadiran winger Oxford United ini penting untuk mengisi lini depan timnas Indonesia. Terlebih saat tandang ke markas Australia pada Kamis 20 Maret 2025, timnas Indonesia tak bisa diperkuat sang penyerang Ragnar Oratmangoen yang menjalani skorsing 1 pertandingan. Selain Ula Romeni, siapa nama baru yang dipanggil? Jika proses naturalisasi Jairo Riedewald berjalan lancar, gelandang 28 tahun ini bisa masuk daftar panggil Patrick Kluivert. Kehadiran Jairo Riedewald dibutuhkan untuk mengisi lini tengah timnas Indonesia, berduet dengan Tom Haye. Jika Jairo Riedewald bisa memperkuat timnas Indonesia sejak lawan Australia, peluang skuad Garuda meraih angka di negeri kanguru terbuka lebar. Berikut nama-nama pemain timnas Indonesia yang dipanggil Patrick Kluivert untuk laga melawan Australia dan Bahrain. Kiper, Martin Paes, Nadeo Argawinata, Hernando Ari. Back, Jay Idzes, Mees Hilgers, Rizky Ridho, Kevin Dix, Justin Hubner, Kelvin Verdong, Elkan Bagot, Shane Patinama, Sandy Walsh, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan. Gelandang, Ivar Jenner, Tom Haye. Nathan Choyaon, Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuaya, Jairo Riedewald. Depan, Yakob Sayuri, Eliano Rogers, Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk, Ula Romeni, Egy Maulana Fikri, Ramadan Sananta. Timnas Indonesia U20 tidak berhasil melanjutkan langkah ke perempat final Piala Asia U20 2025. Kegagalan ini menimbulkan banyak pertanyaan mengenai masa depan pelatih Indra Syafri. Pertanyaan mengenai siapa yang akan menggantikannya menjadi topik hangat di kalangan penggemar sepak bola tanah air. PSSI kini tengah mempertimbangkan beberapa nama kandidat yang kuat untuk mengisi posisi pelatih tersebut. Proses seleksi dilakukan dengan cermat dan transparan, bertujuan untuk memastikan bahwa pelatih terbaik dapat memimpin timnas U20 ke depan. Beberapa nama telah muncul sebagai calon pengganti Indra Syafri. Di antara nama-nama tersebut, terdapat 3 kandidat yang menunjukkan potensi yang sangat menjanjikan. Winston Bogarde, seorang legenda sepak bola asal Belanda yang memiliki pengalaman manajerial yang solid. Nova Arianto, pelatih timnas Indonesia U17 yang berhasil membawa timnya lolos ke Piala Asia U17 2025, dan Kurniawan Dwi Yulianto, mantan striker timnas Indonesia yang kini menjabat sebagai pelatih striker timnas U20, disebut-sebut sebagai kandidat yang kuat. Ketiga kandidat ini masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga keputusan akhir berada di tangan PSSI. Kegagalan timnas U20 di Piala Asia U20 2025 menjadi momen penting untuk mengevaluasi kinerja tim.
Berikut adalah daftar calon kuat yang mungkin menjadi pengganti Indra Syafri dalam menangani timnas Indonesia U20. Winston Bogarde. Legenda sepak bola Belanda ini muncul sebagai salah satu calon terkuat. Dengan pengalaman sebagai asisten pelatih di Ajax Amsterdam dan reputasi yang cemerlang di kancah sepak bola internasional, ia memiliki modal yang sangat berharga. Selain itu, kerjasamanya dengan Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia senior, memberikan nilai tambah yang signifikan. Ia dikenal memiliki gaya kepemimpinan yang tegas serta mentalitas pemenang, karakter yang sangat dibutuhkan untuk membimbing timnas Indonesia U20. Novarianto. Pelatih timnas Indonesia U17 saat ini juga menjadi salah satu nama yang dipertimbangkan untuk posisi pelatih. Keberhasilannya dalam membawa timnas U17 lolos ke Piala Asia U17 2025 menunjukkan kemampuannya yang mumpuni. Sebagian besar pemain U17 akan beranjak ke level U20, sehingga penting untuk mempertimbangkan kontinuitas dalam pembinaan saat memilih pelatih. Dengan pengalaman yang dimilikinya dalam melatih pemain muda, ia menjadi salah satu kandidat yang sangat menjanjikan untuk melanjutkan kepemimpinan di timnas Indonesia U20. Kurniawan. Mantan penyerang timnas Indonesia ini adalah kandidat yang sangat menarik. Dengan pengalaman sebagai pemain dan pelatih di tingkat nasional, ia memiliki pemahaman yang mendalam mengenai sepak bola Indonesia, sehingga ia sudah sangat mengenal karakter serta kemampuan para pemain. Pemahaman mendalam tentang sepak bola Indonesia menjadikan sosok yang akrab dipanggil Si Kurus saat masih aktif bermain ini sebagai aset berharga bagi timnas Indonesia U20.